Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Mr. Ali. Hari ini Mr. Ali ingin mengajak kalian untuk belajar agama dengan tema Asmaul Husna. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Oke, selesai. Baik, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya jumlah nama-nama yang terbaik, ya, nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah berjumlah 99. Di antaranya Al-Qawiyyu yang memiliki arti yang maha kuat. Allah maha kuat, tidak ada yang lebih kuat dari Allah. Bagaimana kemudian cara meneladani sifat Al-Qayyum, Al-Qawiyyunya Allah sebagai makhluk ciptaannya? Yang pertama, menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk kebaikan. Yang kedua, sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Berikutnya, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Jangan karena kita lebih gede, lebih besar, lebih kuat, kemudian kita mudah menindas orang lain. Ya, kalau di sekolah misalnya, karena saya besar nih, temanku lebih kecil dari aku. Kalau dia macam-macam, nanti aku pukul dia. Tidak boleh. Harusnya bagaimana? Meneladani sifatnya Allah Al-Qawiyyu, yaitu dengan cara tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Yang berikutnya, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Sebagai Tuhan, Allah itu tidak butuh bantuan siapapun, tidak butuh bantuan kita sebagai makhluknya, tidak butuh bantuan makhluk-makhluk yang lain. Itu Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, apa yang bisa kita teladani dari sifat Allah Al-Qayyum tadi? Yang pertama, ya, supaya kita bisa hidup atau meneladani dari sifatnya Allah tadi, yang pertama adalah rajin belajar, rajin menabung. Tujuan dari rajin belajar adalah kita bisa mandiri nantinya ketika menghadapi pelajaran di sekolah. Oke. Yang kedua, rajin menabung. Dengan rajin menabung, kita akan menjadi orang yang kaya nantinya. Banyak uang kalau kita menabung uang. Kalau menabung ilmu, kita akan kaya ilmu. Yang ketiga, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Jadi tempat tidur yang kita gunakan untuk tidur sebaiknya kita rapikan sendiri. Anak yang belum bisa merapikan tempat tidurnya sendiri, maka dia belum termasuk anak yang meneladani sifatnya Allah, yaitu sifat Al-Qayyum tadi. Yang ketiga, yang keempat sekarang, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri. Siap mau berangkat sekolah, kita siapkan pakaian kita sendiri. Itu menunjukkan kita meneladani sifat Al-Qayyumnya Allah. Yang terakhir, yang kelima, yaitu cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum tidak bergantung pada orang lain. Contoh, ketika kita ketika kita mengerjakan kuis atau belajar di sekolah, mengerjakan ulangan harian, karena kita sudah rajin, maka kita tidak bergantung dengan orang lain. Tidak ada keinginan untuk mencontoh atau mencontek, karena ketergantungan terhadap orang lain itu sesuatu yang tidak baik. Ya. Dan kalau sudah punya sifat ketergantungan, maka orang tersebut sudah bisa dipastikan dia tidak memiliki atau tidak meneladani sifat maha berdiri sendirinya Allah. Oke. Baik, berikutnya sifatnya Allah yaitu Al-Muhyi. Apa itu Al-Muhyi? Allah itu maha pemberi kehidupan. Bagaimana cara kita sebagai makhluk ciptaannya meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi? Yang pertama, rajin beribadah kepada Allah yang telah memberi kehidupan kepada kita. Rajin belajar, berdoa, dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Oke. Yang terakhir, yaitu menjauhi perbuatan dosa dan maksiat.
Artinya kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang telah diberi hidup oleh Allah, maka sepantasnya kita melakukan hal-hal yang baik dan menyenangkan bagi Allah. Berikutnya ada Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Arti dari Al-Mumit adalah yang maha mematikan. Allah itu mampu atau bisa mematikan siapapun yang Allah kehendaki. Bukan berarti kemudian cara meneladaninya kita mematikan apa yang hidup. Tidak. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Mumit ini yang pertama adalah berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Ya, berbuat kebaikan itu tidak harus memilih tempat. Aku harus ketika di orang banyak aku harus berbuat baik. Tapi ketika tidak ada orang, perbuatannya tidak baik. Ya, bukan seperti itu orang berbuat baik. Oke, kalau mau berbuat baik dimanapun, kapanpun, sedang banyak orang ataupun tidak terlihat oleh orang. Yang kedua, menjauhi semua larangan Allah. Allah itu maha mematikan. Ya, jadi kita bisa mati kapanpun yang Allah kehendaki. Karena kita tidak tahu kapan matinya kita, maka yang kita lakukan adalah menjauhi semua larangannya. Harapannya apa? Kita nanti matinya dalam keadaan husnul khotimah. Yang berikutnya adalah selalu mengingat Allah dimanapun, kecuali satu pesannya Mr. Ali. Mengingat Allah itu tidak di dalam keadaan sedang buang air besar atau buang air kecil. Di lain tempat itu, silahkan. Yang tidak boleh adalah di tempat-tempat yang tidak layak untuk menyebut atau memuji-muji nama Allah. Di kamar mandi baca tasbih, subhanallah, subhanallah, tidak boleh. Ya, sedang pergi ke toilet membaca kalimat-kalimat thayyibah juga tidak boleh. Selalu mengingat Allah bahwa kematian pasti akan datang, itu yang terakhir. Jadi ingatlah Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Harapannya adalah kita menjadi orang yang berakhir dengan akhir yang husnul khatimah. Oke. Yang berikutnya adalah cara meneladani dari sifat Al-Ba'is. Apa itu Al-Ba'is? Al-Ba'is artinya Allah maha membangkitkan. Allah juga mematikan, Allah juga bisa membangkitkan. Oke. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna ini? Yang pertama, percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Semuanya, semuanya. Tidak terkecuali. Kakek kita juga akan bangkit. Ayah kakek kita juga akan bangkit. Kakeknya kita, ayah dari kakek kita, itu semuanya akan bangkit. Allah akan bangkitkan semua makhluk yang pernah mengalami kematian, mulai dari zamannya Nabi Adam. Makhluk yang dimaksud adalah manusia. Ya. Kemudian yang kedua, cepat bangkit dari keterpurukan. Ya. Jadi kalau kita sedang susah, maka segera bangkit, karena Allah bisa punya sifat membangkitkan. Kita sebagai makhluk ciptaannya harus bisa bangkit, ya, harus bisa bangkit dari kesusahan. Kalau kita sedang susah sekali belajar, maka caranya bagaimana? Susah sekali belajar, ya, atau susah sekali menyelesaikan pekerjaan, maka caranya untuk bangkit bagaimana? Kita cari teman yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, bukan berarti kita pasrah, enggak. Kita minta bantuan teman untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Yang ketiga, yang keempat, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Manusia itu kadang bahagia, kadang sedih. Di saat bahagia, mungkin itu menjadi sebuah kesenangan tersendiri. Tapi ketika sedih, maka di situ kemudian manusia lupa akan kebahagiaannya. Kita sebagai manusia harus bisa dong bangkit dari kesedihan. Kenapa? Karena Allah juga menciptakan kebahagiaan selain kesedihan. Oke, itu saja pertemuan dari Mr. Ali hari ini. Mudah-mudahan
kita semua bisa meneladani Asmaul Husna atau sifat-sifatnya Allah tadi. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.